Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, niki senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ikam jaina nikmat nasarang asangki, baik berupa nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dengan panggilan iman, melakukan salah satu dari kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau yang memberikan kepada kita, mengajarkan kepada kita yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana syariat Islam dan yang mana yang bukan syariat Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian berbahagia, sebelum kita memasuki acara Jumat, terlebih dahulu kami pengurus masjid akan menyampaikan beberapa hal. Namun sebelum itu kami mengajak kepada jamaah yang masih berada di rumahnya atau dalam perjalanan agar mempercepat langkahnya menuju ke masjid, mengingat waktu Jumat telah masuk. Kemudian yang kedua, kami mengajak kepada jamaah yang masih berada di saf belakang untuk mengisi saf kosong yang berada di depan, sehingga yang terlambat datang dapat menyesuaikan. Kemudian untuk anak-anakku sekalian agar tidak ribut, tidak bicara, tidak main game ketika acara Jumat sedang berlangsung. Hadirin sekalian berbahagia, menyampaikan selanjutnya, Jumat lalu tanggal 30 Januari 2025, ya, saldo masuk kita sebanyak Rp1.007.000. Adapun pemasukan kotak amal sebanyak Rp200.000. Selanjutnya pemasukan dari donatur tetap sebanyak Rp950.000. Dalam hal ini yang pertama dari Bapak Haji Zainuddin Denggasing sebanyak Rp300.000. Kemudian yang kedua dari Bapak Rasdar bin Manaba sebanyak Rp100.000. Kemudian yang ketiga dari Bapak Memparenta Dingipe sebanyak Rp50.000. Kemudian yang keempat dari Bapak Muhammad Yusuf bin Tundruk sebanyak Rp50.000. Kemudian yang kelima dari Bapak Zainuddin Desiki dan keluarga sebanyak Rp250.000. Yang keenam dari Bapak Abdul Rahim dan Jalin sebanyak Rp100.000. Yang ketujuh dari Bapak Haji Suwardi dan Ngesa sebanyak Rp100.000. Adapun pemasukan dari infak sedekah dari Bapak Syahrir Indah dan Mangu sebanyak Rp200.000. Pengeluaran Jumat lalu rutin Rp150.000, beli lampu 8 buah Rp150.000, jasa kebersihan Rp400.000, sehingga total saldo akhir Masjid Abdullah Abdurrahman sampai hari ini sebanyak Rp1.477.000. Kepada para donatur, kepada para dermawan, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Semoga Allah berkahi usaha sehingga keuntungannya berlipat ganda, dan semoga Allah berikan kesehatan kepada dan seluruh keluarga, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari seluruh berbahaya. Amin. Penyampaian selanjutnya jamaah sekalian, hari ini tanggal 6 Februari 2026, yang insyaallah bertindak selaku khatib sekaligus imam adalah Al-Ustaz Nur Hadi Hasan SPD MPD Hafizahullah Ta'ala, dan beliau telah berada di antara kita. Kemudian selanjutnya yang bertindak selaku muadzin adalah salah satu dari jamaah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz yang hormat dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس, saudaraku jemaah Jumat kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa di hari ini kita telah berada di tanggal 19 Sya'ban. Itu artinya dalam waktu sekitar 10 atau 11 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia. Waktu yang bergulir terasa berjalan begitu cepat. Itu hendaknya mengingatkan kita tentang sebuah kepastian bahwa pada hakikatnya kehidupan kita di muka bumi ini adalah kehidupan yang singkat dan sementara. Di belakangnya akan ada hisab, akan ada perhitungan amalan, dan akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Dan pertanyaan yang paling utama yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat adalah pertanyaan tentang dua kalimat syahadat. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, setiap manusia di hari akhirat pasti akan ditanya oleh Allah dengan dua pertanyaan. Yang pertama kita akan ditanya oleh Allah, "Madza kuntum ta'budun?" Apa yang kalian sembah? Dan yang kedua kita akan ditanya oleh Allah, "Wa madza ajabatumul mursalin?" Bagaimana kalian mengikuti, bagaimana kalian menerima dakwahnya para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kita akan ditanya oleh Allah tentang hakikat dari syahadat la ilaha illallah. Madza kuntum ta'budun? Sudahkah kita betul-betul mengamalkan hakikat dari la ilaha illallah di dalam kehidupan kita dengan menyerahkan seluruh bentuk ibadah kita hanya kepada Allah? Ataukah justru kita membatalkan syahadat la ilaha illallah dengan menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Berdoa dan meminta hajatnya kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan, bertawakal dan menggantungkan hatinya kepada jimat-jimat, padahal seluruh perbuatan tersebut adalah perbuatan kesyirikan yang bertentangan dengan hakikat la ilaha illallah. Dan yang kedua kita akan ditanya oleh Allah tentang hakikat dari syahadat Muhammad Rasulullah. Sudahkah kita betul-betul menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya teladan
yang ajarannya kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, atau justru kita mencari ajaran-ajaran lain yang tidak pernah dituntunkan, tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingat jamaah, di hari akhirat kelak kita tidak akan dituntut oleh Allah apabila tuntunan ibadah kita itu berbeda dan menyelisihi ibadahnya seluruh manusia. Tetapi di hari akhirat kelak kita dituntut oleh Allah apabila ajaran agama yang kita kerjakan, tuntunan ibadah yang kita kerjakan berbeda dengan ibadahnya satu orang, berbeda dengan ibadahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara jemaah Jumat kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, di antara pertanyaan yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Nabi yang mulia Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an umrihi fima afnah wa 'an 'ilmihi fima fa'ala wa 'an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa 'an jismihi fima ablah." Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di hari akhirat kelak sampai ditanyakan kepadanya tentang 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya, di mana dia habiskan. Yang kedua tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya. Yang ketiga tentang harta, dari mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan. Dan yang keempat tentang jasadnya, anggota tubuhnya, dia gunakan untuk apa. Di dalam hadis yang agung tersebut, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 4 perkara yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Yang pertama, kita akan ditanya oleh Allah tentang umur kita, di mana kita habiskan. Nikmat umur, usia, waktu dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, apakah kita gunakan dalam perkara ketaatan kepada Allah? Kita maksimalkan umur kita untuk mengerjakan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, atau justru umur kita ini kita habiskan dalam perkara yang sia-sia, dihabiskan dalam urusan yang tidak ada manfaatnya. Bahkan na'udzubillah, jika umur kita itu habis dalam perbuatan dosa dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus selalu jadi bahan renungan bagi kita jemaah. Hendaknya kita ingat hari demi hari yang sudah kita lalui, detik demi detik yang kita jalani, seluruhnya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Di dalam banyak ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan waktu. Allah taala bersumpah wal fajar, demi waktu subuh, waktu duha demi waktu duha, wal lail demi waktu malam, wal asar demi masa. Berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan waktu. Ini menjelaskan kepada kita betapa mulianya nilai waktu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita ini harus kita syukuri jemaah. Harus kita hargai. Harus kita isi waktu kita dengan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Isi waktu kita dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi waktu kita dengan melaksanakan ibadah sholat misalnya. Utamanya sholat 5 waktu ini harus dijaga jemaah. Jangan sampai umur kita 40 tahun, 50 tahun sementara sholat 5 waktu saja masih bolong-bolong, na'udzubillah. Kemudian kita isi waktu kita dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah. Kita jaga sholat sunnah rawatib kita. Kita kerjakan sholat sunnah duha. Di waktu malam kita sempatkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud dan witir. Karena inilah bekal hakiki
yang nanti kita bawa menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kemudian kita isi waktu kita dengan banyak baca Al-Quran. Seorang muslim sesibuk apapun dia harus meluangkan waktu setiap hari untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tertutup mata kita di malam hari jemaah sebelum kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Malu kita kepada Allah. Dalam sehari berjam-jam waktu yang kita habiskan untuk baca WA. Dalam sehari berjam-jam waktu yang kita habiskan untuk menonton televisi. Tapi tidak ada satu detik pun waktu yang kita gunakan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Karena ingat, seluruh waktu yang kita jalan jemaah, ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karenanya seorang muslim harus semangat untuk mengisi waktunya dengan amalan-amalan soleh yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara jemaah Jumat kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tentang ilmu kita. Bagaimana kita mengamalkannya. Ilmu agama yang pernah kita dengarkan di bangku sekolah dulu. Ilmu agama yang kita dengarkan melalui mimbar khutbah Jumat. Ilmu agama yang kita dapatkan lewat ceramah takziah misalnya. Seluruhnya akan ditanya oleh Allah, sudah diamalkan atau belum? Oleh karenanya seorang muslim setelah dia mendengarkan ceramah Jumat, setelah dia mendengarkan ceramah-ceramah agama, hendaknya dia lihat bagaimana pengaruh ilmu tersebut terhadap diri dan hatinya. Kita lihat bagaimana keimanan kita kepada Allah. Semakin kuatkah iman kita kepada Allah setelah kita mendengarkan ceramah Jumat? Atau justru tidak ada peningkatan di dalam keimanan kita kepada Allah karena kurangnya keikhlasan kita dalam menghadiri salat Jumat? Kita lihat bagaimana kecintaan kita kepada Allah. Kecintaan yang mendorong kita untuk bangun di tengah malam rukuk dan sujud kepada Allah. Kecintaan yang menjadikan kita rindu untuk selalu membaca Al-Quran. Semakin kuatkah cinta kita kepada Allah? Atau tidak ada peningkatan dalam rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lihat pula bagaimana khasyah, rasa takut kita kepada Allah. Setelah tiap Jumat kita mendengarkan ceramah, semakin kuatkah khasyah kita kepada Allah yang menyebabkan kita takut untuk bermaksiat kepada Allah, yang menyebabkan kita menghalangi mata kita dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah? Atau justru tidak ada peningkatan dalam rasa takut kita kepada Allah, sehingga bertambah umur justru semakin berani kita untuk melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat pula bagaimana semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Coba kita hitung-hitung jemaah, dalam waktu satu minggu berapa kali kita hadir sholat subuh berjamaah di masjid? Dalam waktu setahun setelah berlalu bulan Ramadan di tahun kemarin, sudah berapa kali kita menamatkan Al-Quran? Karena ingat, ilmu-ilmu seperti ini sudah sering kita dengar dan nanti akan ditanya oleh Allah, sudah diamalkan atau belum? Kemudian yang ketiga, kita akan ditanya oleh Allah yang berkaitan dengan harta. Dan yang berkaitan dengan harta ini akan sangat berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua pertanyaan. Yang pertama, kita akan ditanya oleh Allah dari mana harta tersebut kita dapatkan. Harta yang kita makan, harta yang kita bawa pulang, kita suapkan ke mulut anak dan istri kita, harta yang kita gunakan untuk bangun rumah, cicil motor, seluruhnya akan ditanya oleh Allah. Didapatkan dari jalan yang halal atau justru didapatkan dari jalan yang mengundang murka Allah, dari hasil menipu orang misalnya, atau dari hasil main judi online. Ingat jemaah, seorang muslim harus berusaha bekerja dengan penuh amanah, berdagang dengan penuh kejujuran,
agar jangan sampai ada sedikit pun harta haram yang dia makan ataupun dia bawa pulang ke rumahnya. Karena ingat, harta haram ini yang mengundang bencana dunia akhirat. Harta haram akan melemahkan keimanan kita kepada Allah. Harta haram melemahkan semangat beribadah kita kepada Allah. Harta haram bisa menjadi penyebab timbulnya penyakit-penyakit ganas. Dan ujung-ujungnya harta haram menyebabkan seorang hamba dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih." Setiap daging yang tumbuh dari perkara haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Naudzubillah. Yang kedua, kita akan ditanya oleh Allah kemana harta tersebut kita belanjakan. Ingat jemaah, seluruh harta yang kita miliki, apakah harta itu dari gaji kita, harta itu dari hasil jual beli kita, seluruhnya adalah titipan dari Allah. Oleh karenanya sebagian dari harta yang sudah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, ini hendaknya kita belanjakan pada jalan-jalan yang dicintai oleh Allah. Kita gunakan harta kita untuk membantu pembangunan masjid. Kita gunakan harta kita untuk memberi hidangan buka puasa misalnya. Intinya sebagian dari harta tersebut kita gunakan sebagai jembatan yang menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang bisa kami sampaikan di Jumat yang mulia ini, perkara berikutnya yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak adalah tentang jasad kita, anggota tubuh kita. Kita gunakan untuk apa? Capek dan lelahnya kita karena apa jemaah? Apakah capeknya mata kita ini karena kita gunakan untuk banyak membaca Al-Quran? Atau justru capeknya mata kita ini karena seharian kita gunakan untuk main HP? Apakah capeknya kayak kita ini karena kita gunakan untuk melangkah ke masjid, melangkah ke sawah, melangkah ke kantor menjemput rezeki yang halal? Atau justru capeknya kaki kita ini karena kita gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang mengundang murka Allah? Ingat, di hari akhirat kelak seluruh anggota tubuh kita ini akan bersaksi di hadapan Allah, dan kita pasti akan ditanya oleh Allah tentang jasad kita. Kita gunakan untuk apa? Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi ajma'in. Saudara jemaah Jumat kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Sebagai kesimpulan dari khutbah kami di hari Jumat yang mulia ini, telah kami jelaskan kepada jemaah sekalian beberapa pertanyaan yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Yang paling utama, kita akan ditanya oleh Allah tentang dua kalimat syahadat. Sudahkah kita betul-betul mengamalkan hakikat dari dua kalimat syahadat dalam kehidupan kita, ataukah justru kita berani membatalkan dua kalimat syahadat dengan melakukan perbuatan kesyirikan dan tidak mengikuti tuntunannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang 4 perkara yang akan ditanya oleh Allah. Yang pertama tentang umur kita, di mana kita habiskan. Yang kedua tentang ilmu kita, bagaimana kita mengamalkannya. Yang ketiga tentang harta, dari mana kita peroleh dan kemana kita belanjakan. Dan yang keempat tentang jasad kita, anggota tubuh kita gunakan untuk apa. Kami tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan
Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. Cukup. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Yes,